Kembali lagi ke KLIF, klip film-film seluruh ya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selalu terapkan pola hidup sehat agar kita bisa beraktivitas dengan sehat. Baiklah, kali ini dikisahkan seorang insinyur robotika bernama Gemma di sebuah perusahaan mainan membuat boneka yang penampilannya seperti gadis kecil dan diprogram agar dapat berperan sebagai teman maupun penjaga anak-anak, sehingga memudahkan orang dewasa dalam pengawasan sehari-hari. Robot boneka yang dibuat merupakan hasil kecerdasan buatan yang bernama Me3GAN atau kepanjangan dari Model 3 Generative Android. Gemma mendapat hak asuh keponakannya, Kedi, yang masih anak-anak karena kecelakaan tragis yang menewaskan kedua orang tua Kedi. Akhirnya ia menggunakan robot pintar Megan untuk membantunya merawat keponakannya tersebut. Hal tak terduga, Megan justru menyerupai manusia yang bisa sadar dan terlalu melindungi Kedi, bahkan sangat berbahaya. Kisah diawali dengan gadis kecil bernama Kedi tamasya bersama ibu dan ayahnya ke bukit yang ada serpihan molekul es jatuh dari langit. Bukannya hujan tetapi salju. Liburan ini pastinya sangat menyenangkan. Dalam perjalanan si Kedi sangat asik bermain dengan robot boneka keras sakti berbulu pink buatan bibinya yang sangat canggih karena bisa connect dengan HP. Ibunya yang khawatir karena Kedi terus-terusan bermain dengan robot bonekanya dan HP-nya menyarankan agar sesekali menikmati perjalanannya. Yang tiba-tiba entah karena apa, mobil yang dikendarai ayahnya bersifat racing oleng dalam perjalanannya. Hampir saja terjatuh berguling ke jurang miring. Yah, untung saja bisa diliukkan sedikit setirnya ya. Yang kemudian mereka berhenti sejenak agar bisa menenangkan diri dan jalan bisa terlihat lebih jelas lagi. Mungkin sudah ditentukan oleh nasib saat mereka menepi dan berhenti sejenak, tiba-tiba nasib buruk menimpa mereka. Truk pembersih salju menabrak mobilnya, dikarenakan truknya melaju sangat kencang dan kabut salju yang tebal. Dan pengemudinya, inilah film Megan. Beralih ke sebuah perusahaan besar pembuat mainan robot-robot untuk anak-anak, seorang pria bernama Cole sedang berjalan menaiki gedung kemudian naik lift lagi ke ruangan sambil membawa kotak yang isinya entah apa itu. Belum tahu juga. Seorang wanita bernama Gemma bersama seorang wanita juga bernama Tess, rekan kerjanya yang stres karena proyek robot mainannya yang gagal-gagal melulu. Padahal proyek itu harus dikerjakan segera mungkin agar bisa mengerjakan proyek besarnya. Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba si Cole ternyata menuju ruangannya dengan membawa kotak sambil membantingkannya di meja. Tapi kenapa juga harus dibanting? Oh, yang ternyata di dalam box itu hanya berisi topeng silikon sebagai wajah proyek robot besar mereka yang super canggih dibuat menyerupai manusia. Yang saat itu selesai memasangkan silikon wajah ke robot tersebut, mereka langsung mengetes robot tersebut yang ternyata bisa membuat ekspresi. Merasa ada kesalahan, si Cole melakukan perbaikan di bagian kepala robot ini. Di saat itu pula tiba-tiba datang si bos perusahaan ini yang bernama David bersama tangan kanannya si Kurt. Mengejutkan sekali, si David yang mengetahui proyek Gemma ini secara mendadak sangat membuatnya kesal dan muak karena tanpa sepengetahuannya dan ia anggap proyek Gemma hanya menguras waktu atau buang-buang waktu dan memperlambat kesuksesan perusahaan. Padahal si David menyuruhnya agar mengembangkan proyek yang sebelumnya, dikarenakan ada perusahaan lain yang sudah meniru proyek itu. Sampai marahnya si David melempar iPad. Tidak hanya sebatas itu, perusahaan lain yang berhasil meniru proyek mainannya menjual dengan harga yang lebih murah. Kejadian itu sudah pasti sebagai ancaman pada perusahaan David. Yang kemudian David menyuruh Gemma mengatasi masalah ini agar membuat robot mainan yang lebih canggih dengan harga yang lebih murah. Tapi Gemma menganggap hal itu tidak akan bisa selesaikan masalah perusahaan ini. Yang seketika itu Gemma mengenalkan proyek besarnya yang bernama Megan, yaitu kepanjangan dari Model 3 Generative Android yang super canggih. Dengan penemuannya ini, para perusahaan lain tidak akan mampu menirunya. Di sini bisa kita pahami kenapa pendapat David dianggap tidak menyelesaikan masalah oleh Gemma. Tapi yang terjadi, kejadian yang lebih membuat David marah-marah terjadi karena kegagalan proyek yang dibuat Gemma dan timnya malah meledak saat ia mendemonstrasikannya. Seketika itu David yang muak menyuruh Gemma dan timnya melanjutkan proyek yang lain yang ia minta. Beberapa saat kemudian ada pihak medikal atau RS yang menelpon Gemma
Sejenak ia tidak enakan karena merasa ada kejanggalan yang terjadi pada kakaknya. Saat itu juga Gemma langsung cus pergi menuju ke RS atau rumah sakit. Firasat Gemma memang benar. Setelah ia sampai di rumah sakit, Kedi keponakannya sendiri sedang sekarat dalam perawatan. Buruknya lagi, kedua orang tua Kedi yang merupakan kakak dari Gemma telah tiada akibat kecelakaan yang menimpa mereka saat tamasya tadi. Mengetahui kejadian ini sangat menyedihkan bagi Kedi harus hidup tanpa kedua orang tuanya. Cerita dipercepat, Gemma yang sebagai bibi dari Kedi mendapatkan hak asuh sebagai orang yang akan mengurusi Kedi layaknya orang tuanya. Saat sampai depan rumah, untung saja Kedi belum keluar dari mobil karena tiba-tiba si Dogi milik tetangga Gemma main serang aja lu. Gemma sebenarnya agak kesal dengan tetangganya yang bernama Selion karena sudah sering ia beritahu agar memperhatikan doginya agar tidak masuk ke areal pekarangan rumahnya. Tapi yang namanya tetangga sulit dikasih tahu, ya tetap aja ngelawan. Oh ya, daripada Gemma beradu ocehan dengan Selion, lebih baik ia segera mengejek si Candy masuk ke dalam rumah. Sangat canggih rumahnya Gemma. Baru masuk aja ia sudah disapa robot mungil buatannya. Dan segera Gemma mengajak Candy masuk ke kamar. Sampai malam hari tiba, Gemma sangat prihatin saat melihat Candy yang hilang keceriaan. Hal itu sudah pasti terjadi pada Candy mengingat ia yang belum terbiasa dengan keadaan ini. Tapi Gemma sebagai orang tua angkatnya sangat pengertian. Menyarankan agar Candy tidak ragu mengatakan apa yang ia perlukan pada Gemma. Saat itu juga Gemma memberikan dongeng untuk Candy untuk menyenangkan Candy. Dirasa Candy yang sudah tidur, Gemma membongkar box yang berisi barang-barang kakaknya yang telah tiada. Gemma merasa sangat sedih dengan kehilangan kakaknya. Apalagi saat ia mendekati kamar Candy, ia mendengar tangisan dari Candy. Besok paginya si Gemma mendatangkan ahli psikologi anak yang bernama Lydia untuk terapi si Candy agar hilang trauma psikiaternya. Saat Lydia memulai terapi pada Candy, ia memerlukan sebuah mainan yang bisa dimainkan oleh Candy. Tapi saat itu Gemma terpaksa membongkar mainan koleksinya karena tidak ada mainan yang biasa. Candy pun memulai memainkan mainan tersebut, namun saat itu masih canggung. Terapi pertama itu bisa dikatakan masih belum berhasil. Lydia menyarankan agar Candy diberikan hak asuh kepada pihak keluarga dari pihak suami kakaknya Gemma. Itu dikarenakan Lydia menganggap Gemma kurang berkompeten untuk bisa menenangkan Candy. Tapi Gemma bersikeras agar dia sendiri yang merawat Candy dan menenangkannya. Saat makan siang dimulai antara Gemma dan Candy, Gemma yang keseringan bermain HP membuat Candy agak kesal. Namun saat itu Gemma memulai menjelaskan pada Candy tentang proyek mainan yang ia kerjakan sempat tertunda-tunda gara-gara mengurus Candy. Gemma pun memberikan pengertian pada Candy agar Candy lebih mengerti, sembari Gemma memberikan tab miliknya pada Candy agar bisa ia mainkan. Gemma pun berjanji setelah proyeknya selesai ia akan meluangkan waktu yang lebih untuk Candy. Malam harinya saat Gemma melanjutkan mengerjakan proyek mainannya tanpa disangka Candy mengintipnya. Yang saat itu Gemma mengetahui keberadaan Candy di sana. Lalu Gemma menyuruh Candy masuk. Saat itu Gemma berhasil membuat si Candy tersenyum manis karena Gemma mengatakan akan selalu menjaga Candy dengan baik. Saat itu juga mereka mulai akrab. Candy tiba-tiba mempunyai daya tarik pada robot buatan Gemma yang bersandar di tembok. Yang kemudian Gemma memberitahukan cara memainkan robot yang ia namai Bruce ini pada Candy. Kebahagiaan Candy mulai tumbuh. Ia menyukai robot buatan Gemma ini. Saking sukanya si Candy dengan robot Bruce ini, sampai-sampai ia mengatakan kalau ia tidak akan membutuhkan mainan yang lain kalau ia memiliki robot seperti Bruce. Dengan mendengar perkataan Candy tadi membuat ide brilian Gemma muncul, yaitu robot Megan yang harus ia sempurnakan agar lebih elegan. Gemma pun mulai bersemangat pantang menyerah melanjutkan penyelesaian si Megan bersama rekan kerjanya yaitu si Tess dan si Cole. Beberapa hari kemudian si Megan akhirnya sudah selesai. Megan dibuat dengan kerangka yang sangat kuat yaitu titanium dan chip yang sangat canggih. Keesokan hari setelah robot Megan selesai, datanglah si David yaitu bos perusahaan mainan ini yang tiba-tiba Gemma langsung menjelaskan proyeknya ini. Demonstrasi pun dimulai dengan Candy sebagai teman dari Megan. Candy pun memulai menyapa Megan. Candy yang heran ternyata Megan menyapanya persis layaknya manusia biasa. Robot Megan ini langsung men-scanner si Candy dan langsung mengetahui seluk-beluk Candy. Hal yang paling mengagumkan terjadi saat Megan mengajak Candy duduk dan Megan menggambar dengan kelihatan seperti coretan biasa, tapi There's nothing there.
Ia sangat hebat sampai membuat si David dan asistennya heran dan juga kagum dengan hasil proyek buatan Gemma dan rekan kerjanya. Hal itu membuat David dengan cepat langsung menyetujui proyek Gemma dan timnya ajukan sebelumnya, karena David yakin para koleganya akan menyetujui proyek ini serta bisa memproduksi minyak dan mendunia. Dan jangan lupa keuntungan yang berjumbai-jumbai. Saat itu juga David langsung menyuruh si Kurt, asistennya, mengabarkan pimpinan direksi tentang proyek ini. Di pagi hari, robot Megan yang berkacamata ribbon ini langsung dibawa ke rumah oleh Gemma untuk temani si Cady. Sesaat setelahnya, Gemma dan timnya mulai menyempurnakan perangkat-perangkat yang ada pada Megan, serta memastikan perusahaan lain tidak bisa meniru karyanya. Memberikan kecanggihan yang super agar Megan selalu mempelajari hal-hal yang baru secara otomatis. Dalam rancangannya juga, robot Megan ini tersedia dalam beberapa varian sesuai keinginan pemesan. Ditambah lagi, Megan juga dirancang sebagai pelindung anak-anak layaknya orang tua. Dengan adanya Megan, orang tua tidak akan kesulitan lagi dalam membimbing dan membiasakan anak dalam hal-hal yang baik. Seperti Cady yang awalnya tidak mau disuruh oleh Gemma, tapi saat bersama Megan, ia mau menuruti perintahnya dengan senang hati. Tidak sebatas itu, Megan juga mampu mengetahui perasaan seseorang sehingga sangat baik sebagai teman curhat para anak-anak yang kesepian. Untungnya bagi para orang tua adalah mampu mengerjakan pekerjaan lain tanpa harus khawatir meninggalkan anak-anak. Tapi saat di tempat kerja, Gemma malah mengatakan pada rekan-rekannya kalau sisi buruknya keberadaan Megan akan membuat anak-anak semakin ketergantungan. Takutnya anak-anak bisa melupakan peran orang tua, begitupun sebaliknya. Tapi setelah keraguan tersebut, setelah Gemma pikir-pikir lagi, Megan sangat baik untuk Cady karena mampu berikan Cady pelajaran baru serta kesenangan pada Cady. Ditambah lagi, Megan dapat meringankan bebannya dalam hal mengurus Cady. Mengejutkan sekali saat Gemma membahas Cady, Megan tiba-tiba hidup dan langsung menanyakan penyebab kematian orang tua Cady. Karena tidak diberikan jawaban oleh Gemma, Megan malah mencari sendiri info kematian orang tua Cady. Setelah itu juga Megan berbicara dengan mampu mengetahui semuanya. Dirasa Megan terlalu pintar dan lepas kontrol, Gemma sangat heran. Ia pun membatasi kemampuannya. Kejadian itu membuat Gemma heran dengan karyanya. Sepulangnya dari laboratorium saat malam tiba, Megan yang berada di sebelah Cady ternyata berusaha dengan sendirinya melawan program pembatasan yang Gemma pasang. Padahal saat itu Megan dalam keadaan turn off. Pada keesokan pagi, Megan selalu mengawasi Cady saat bermain di halaman. Begitu detail apa yang bisa dilihat oleh Megan. Sesaat kemudian, Cady yang melepaskan anak panah secara sembarangan, ia tidak bisa menemukan, dan secara otomatis Cady menyuruh Megan mencarinya. Setelah Megan berhasil melihat anak panah itu yang ternyata masuk lewat lubang pagar tetangga sebelahnya, yaitu halaman rumah Celion, Megan yang mengambil anak panah itu tiba-tiba si Doggy milik Celion tanpa basa-basi menggerogoti si Megan yang saat itu juga Cady datang menolong si Megan. Tapi sayangnya Cady ikutan juga digerogoti oleh si Doggy. Mendengar teriakan Cady, Gemma pun keluar dan menyelamatkan Cady. Melihat Cady yang terluka, Gemma sangat marah-marah pada Celion karena tidak jaga si Doggy dengan baik. Akan tetapi tanggapan Celion malah menyalahkan Cady yang kata dia memasuki halamannya. Beberapa saat setelah Celion dan Gemma beradu mulut, robot Gemma seakan-akan menatap Celion dengan jahat. Hari itu pun juga Gemma melaporkan kejadian ini pada polisi agar si Doggy milik Celion bisa dikarantina. Akan tetapi tanggapan Pak Polisi malah menyuruh Gemma memperbaiki pagar yang berlubang itu. Dan yang ternyata percakapan Gemma dengan Pak Polisi dilihat dan didengar oleh Megan. Saat tengah malam tiba, si Doggy yang bernama Dewi milik Celion ini tiba-tiba ada yang memanggil dengan suara yang mirip dengan pemiliknya, yaitu Celion. Tapi hal yang tidak terduga terjadi pada si Doggy. Ya, Megan telah membuat si Doggy keok karena telah menyakiti Cady. Keesokan pagi, Gemma yang terbangun karena tetangganya Celion memanggil-manggil Doggy-nya. Celion menatap Gemma. Gemma yang tidak peduli lagi langsung membujuk Cady. Yang hari itu juga Cady harus ikut datang dalam demonstrasi proyeknya. Tapi Megan kelihatan tidak suka dengan ajakan Gemma pada Cady karena Gemma terlalu memaksa si Cady. Sesampainya di laboratorium, kelihatan si David mulai mempresentasikan Megan pada seluruh pengusaha dan koleganya, yang mengklaim bahwa Megan merupakan robot tercanggih tahun ini. Tapi saat itu Cady malah menangis saat ditemani Megan. Para pengusaha yang menyaksikan jadi kelihatan agak ragu. Tapi saat itu juga Megan menenangkan Cady yang ternyata masih mengingat kematian orang tuanya. Ditambah lagi, Cady merasa tidak ada lagi yang bisa mengerti dengan perasaannya. Dengan kecanggihan Megan menyuruh Cady untuk menceritakan semua
kenangan indahnya pada Megan. Seusainya Kedi menceritakan kenangan itu, Megan mengatakan kalau Kedi tidak akan pernah melupakan semua kenangan indahnya karena Megan telah merekam cerita dari Kedi. Dengan nyanyian yang merdu, Megan akan berjanji selalu berada di samping Kedi. Hal itu membuat Kedi terharu dan merasakan kebahagiaan, dan mereka berpelukan. Secara otomatis, kejadian itu membuat para pengusaha juga terharu dan bangga akan produk karya Gemma. Yang kemudian pengusaha itu memanggil Gemma dan David agar segera memperbanyak produksinya, agar tidak keburu ditiru oleh perusahaan lain. Besoknya pada sore hari, Gemma yang makan di halaman bersama Kedi dengan Megan juga. Terlihat Gemma berusaha mendekati Kedi, tapi si Kedi malah asik-asikan bermain dengan Megan tanpa peduli omongan Gemma. Serentak Gemma pun menonaktifkan Megan. Terlihat kesal si Kedi karena Gemma, tapi saat itu Gemma memberitahu Kedi kalau ia akan memberikan perhatian lebih pada Kedi layaknya orang tua, karena saat ini proyeknya sudah selesai. Tapi ungkapan Kedi dengan adanya Megan, ia sudah merasakan kebahagiaan dan selalu menganggap Megan adalah bagian yang paling utama pada dirinya. Mendengar perkataan Kedi, Gemma mulai sadar ternyata hal ini bukanlah berdampak baik. Besok hari Lydia yang kembali melanjutkan terapi pada si Kedi, tiba-tiba saja Kedi menangis saat Lydia mencoba berbicara dengannya. Beberapa saat kemudian, sangat mengagetkan sekali tiba-tiba, menangisnya Kedi membuat Megan menuduh Lydia penyebab Kedi menangis. Dirasa robot mainan ini sangat aneh bagi Lydia, ia pun memberhentikan terapinya. Sambil memperhatikan Kedi dan Megan bersama, Lydia menyarankan pada Gemma agar tidak mendekatkan Kedi dengan Megan, karena perlindungan Megan dianggap terlalu berlebihan oleh Lydia. Saat makan malam, Gemma sempat pusing karena Kedi tidak mau menuruti perkataannya, yang menyuruhnya memakan sayuran. Sempat Megan yang memberikan saran secara otomatis tapi keburu di turn off oleh Gemma. Melalui kesempatan ini, Gemma memberitahukan kalau si Kedi sudah ia daftarkan ke dalam klub anak-anak yang bisa bermain normal dengan anak-anak lainnya. Tapi Kedi sangat menolak keras permintaan Gemma karena hanya dengan Megan saja sudah membuatnya senang. Akan tetapi Gemma tidak menyerah agar Kedi tetap mengikuti arahannya dengan mengatakan anak-anak akan bermain seru di pegunungan dekat dengan rumahnya. Tapi yang terjadi, Let me go. Whoa, Katie, calm down. Let her go. kejadian itu malah membuat Megan aneh. Karena dirasa aneh oleh Gemma, ia pun segera men-turn off si Megan lagi. Besok paginya Gemma tetap mengajak Kedi ke pegunungan tempat klub anak-anak bermain. Harapan Gemma adalah Kedi bisa bermain tanpa Megan, tapi apa daya Kedi tidak mau tanpa Megan. Terpaksalah Gemma membiarkan Megan ikut dengan Kedi, asalkan ia tetap ditaruh di penitipan mainan. Permainan klub anak-anak pun dimulai dengan mencari kuncup bunga yang telah disebar di kawasan hutan ini. Kedi yang sendirian mencari kuncup tiba-tiba datang bocah laki-laki bernama Brandon mengganggunya. Tapi mengejutkan sekali, tiba-tiba Megan berada di sana juga. Kedi pun memberitahukan kalau itu adalah Megan, robot pelindung buatan bibinya. Karena Brandon ini adalah anak nakal, ia malah mendekatinya dan yang ia lakukan... Kedi yang berteriak karena ulah Brandon sampai-sampai mengejutkan Gemma dan melihat Megan di penitipan mainan sudah tidak ada. Hal itu menimbulkan kepanikan. Brandon yang berhasil mencuri Megan pun tidak peduli dan mau menghancurkan Megan. Akan tetapi, Bad men. setelah Megan menarik telinganya Brandon, Megan mengatakan kalau Brandon tumbuh hanya akan menjadi berandalan saja. Brandon yang ketakutan pun berlari menjauhi Megan. Tiba-tiba saja, itu akibatnya kalau mengganggu mainan orang. Sesampainya di rumah, Gemma mulai menanyakan kejadian ini pada Kedi, yang saat itu Kedi masih syok. Entah Kedi melihat atau tidak secara detail kejadian itu, tapi yang Kedi ketahui kalau Brandon sempat membawa kabur Megan pada saat itu. Anehnya, Megan tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata itu Pak Polisi. Yang saat itu, Celion menuduh Gemma mencuri doginya. Tapi karena Gemma memang benar tidak mencurinya, ia hanya menganggap Celion tetangga kurang waras. Setelah polisi pergi dan Gemma masuk kamar, tiba-tiba Gemma sangat pusing mengingat hal-hal aneh yang terjadi. Malam harinya, Celion terus mencari doginya sampai ia menemukan sebuah gudang dan mendengar suara yang mirip dengan doginya. Celion pun memasuki gudang itu. Sampainya di dalam sungguh mengejutkan yang ternyata ada Megan yang menirukan suara doginya. Megan yang tanpa basa-basi tiba-tiba Celion off.
Keesokan hari sangat mengejutkan bagi Gemma. Ia didatangi polisi lagi dan melihat kalau Selion tetangganya yang sudah off, jenazahnya dibawa oleh petugas. Pihak kepolisian pun meminta kesaksian pada Gemma. Akan tetapi Gemma yang memang benar-benar tidak tahu apa-apa soal itu, hanya bisa pusing sendiri mikir itu. Ia pun mulai curiga dengan robotnya Megan. Tanpa lama-lama kemudian Gemma menelusuri hasil rekaman yang semua Megan lakukan. Tapi rekaman itu malah tidak bisa diputar. Sudah pasti itulah Megan sendiri. Tiba-tiba How about you? Megan yang mengagetkan mengetahui kalau Gemma mengecek jejaknya. Gemma yang panik karena Megan tidak bisa dibohongi, berusaha tenang dan mengalihkan perhatian Megan dengan pensil. Saat berhasil mematikan Megan, Gemma langsung membungkusnya. Besok harinya, Cady yang mengetahui kalau Megan akan dihancurkan oleh Gemma mengamuk dengan gokil. Sampai-sampai sesampainya di kantor, Gemma memanggil Lydia untuk mengurus Cady yang berontak tidak karuan. Saat itu pula, Gemma dan timnya akan memperbaiki sistem yang ada pada Megan dan membatalkan produksi massal sebelum Megan benar-benar aman. Karena ia yakin kejadian-kejadian aneh sebelumnya itu adalah ulah Megan. Sementara di media sosial, robot Megan sudah diiklankan sebagai robot tercanggih tahun ini. Para anak-anak sudah tidak sabar menantikan Megan. Saat Gemma sedang merenung, tiba-tiba ia mendengar teriakan Cady. Segera ia ke sana menemui Cady. Sesampainya di dalam, tiba-tiba Stop it, let go! Cady lepas kontrol. Untungnya Gemma sabar menghadapinya. Sesaatnya Cady menyesali perbuatannya dan meminta agar Megan bersamanya. Tapi Gemma tidak bisa. Ia berjanji ia akan menyayangi Cady seperti orang tuanya. Sesaat setelah kejadian itu, Gemma langsung mengajak Cady pulang. Saat di mobil, Gemma menelpon Tess, rekan kerjanya, untuk memberitahukan David bosnya kalau robot Megan jangan sampai keluar lab dan hancurkan bila perlu. Tapi mengejutkannya, pembicaraan Gemma sebenarnya dibalas oleh robot Megan, sama sekali bukan Tess. Saat Tess dan Cole ini sedang melakukan pengecekan terhadap Megan, tiba-tiba komputer dan listrik di ruangannya mati. Mencurigai kalau ini perbuatan Megan, Cole melakukan sesuatu pada Megan dan mencabut kabel-kabel. Tiba-tiba Megan tersadar dan melakukan perlawanan. Nasib buruk menimpa Cole. Untungnya berhasil diselamatkan Tess, tapi Megan berhasil kabur. Dan tiba-tiba lab tersebut meledak. David yang sedang menelpon Gemma, buruknya ia malah bertemu dengan Megan di depan matanya. Megan sangat menggila dan mengambil parang mengejar David. Sampai di pintu lift, David keok, termasuk anak buahnya yang dibantai Megan. Salah satu pengunjung yang melihat kejadian itu berteriak histeris, membuat kepanikan sehingga mempermudah Megan keluar dari tempat ini, serta pergi mengendarai mobil orang yang ada, yang rutenya menuju rumah Gemma. Gemma yang di rumah dengan Cady tidak menyadari akan kedatangan Megan, yang saat itu Gemma dikejutkan akan kedatangan Megan. Gemma takut dan mau menuruti perintah Megan, karena tahu akan kekuatan yang dimiliki Megan. Maximizing your objective function. Sit. Sempat Gemma menipu Megan dengan pensil lagi, namun itu tidak berhasil. Megan malah mencekik Gemma. You see this pen? I'm discussing it. Drama? Cady yang mengintip dari kamarnya selalu dikelabui oleh Megan dan mengancam Gemma agar tidak memberitahu Cady. Gemma yang melakukan perlawanan lagi, tapi Megan malah semakin brutal. Cady yang semakin panik di kamarnya, tapi Megan malah menguncinya. Gemma yang berlari menuju kamar kerjanya terus melakukan perlawanan terhadap Megan. Tapi Megan sangat kuat dan lihai layaknya pesilat. Gemma tidak bisa berbuat banyak lagi. Dan saat Megan akan menghabisi Gemma, tiba-tiba datanglah Cady. Cady yang panik saling bertatapan dengan Gemma, dan Gemma memberikan kode pada Cady, dan ini dia perlawanan dari Cady. His name is Bruce. Ia memanfaatkan robot pertama yang dikenalkan Gemma padanya untuk melawan Megan, dan berhasil menghancurkan Megan.
Dikira Megan sudah off, tapi ternyata masih hidup dan kembali lagi menyerang. Saat Megan mendekati Cady, tiba-tiba ya, serangan dari Gemma yang mengamuk, tapi Megan masih saja melakukan perlawanan. Sampai serangan terakhir dari Cady melumpuhkan Megan. Mereka akhirnya selamat. Termasuk Tess dan Cole yang mengunjunginya bersamaan dengan polisi. Film pun selesai. Oke sobat film, terima kasih telah menyaksikan video ini. Like, comment, and subscribe. Nantikan review film selanjutnya. Terima kasih.